Dunia yang kita kenal hari ini terlihat begitu maju. Teknologi berkembang pesat. Informasi bergerak dalam hitungan detik. Manusia merasa telah mencapai puncak peradaban. Segala sesuatu tampak berada dalam kendali. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Tatanan dunia yang selama ini dianggap kokoh mulai menunjukkan retakan. Krisis demi krisis muncul tanpa henti. Konflik terjadi di berbagai belahan dunia. Ketegangan antar negara semakin meningkat. Kepercayaan antar kekuatan global mulai memudar. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah tanda. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa setiap peradaban besar akan mengalami fase yang sama. Dimulai dengan kekuatan, lalu mencapai puncak kejayaan, dan akhirnya menuju keruntuhan. Dan hari ini, kita mungkin sedang berada di fase itu. Manusia sibuk membangun dunia, tapi lupa memperbaiki dirinya. Moralitas mulai ditinggalkan, kebenaran menjadi relatif. Kebatilan justru sering dianggap sebagai hal yang wajar. Yang benar dianggap aneh, yang salah justru dipuji. Dan dalam kondisi seperti ini, arah kehidupan manusia mulai kehilangan pegangan. Di tengah kekacauan itu, muncul berbagai ideologi, berbagai sistem yang menawarkan solusi. Namun sayangnya banyak di antaranya justru semakin menjauhkan manusia dari kebenaran sejati. Ketika manusia mengandalkan akalnya semata, maka ia akan tersesat. Karena akal memiliki batas, sementara kehidupan ini penuh dengan hal-hal yang melampaui logika manusia. Inilah mengapa petunjuk dari Allah menjadi sangat penting. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak manusia yang meninggalkan petunjuk tersebut. Mereka lebih percaya pada sistem buatan manusia, lebih yakin pada kekuatan dunia, lebih bergantung pada materi. Dan tanpa disadari, mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Jika kita melihat lebih dalam, tanda-tanda itu sudah sangat jelas. Krisis ekonomi yang berulang, ketimpangan sosial yang semakin lebar, konflik yang tidak pernah benar-benar selesai. Semua ini menunjukkan satu hal, dunia tidak sedang baik-baik saja. Di sisi lain, umat Islam juga mengalami ujian yang tidak kalah berat. Perpecahan terjadi di mana-mana, persatuan semakin sulit ditemukan. Kepentingan pribadi seringkali mengalahkan kepentingan bersama. Padahal, kekuatan umat terletak pada persatuan. Ketika umat terpecah, maka mereka menjadi lemah, mudah dipengaruhi, mudah dikendalikan, dan pada akhirnya mudah dikalahkan. Inilah yang sedang terjadi. Umat yang seharusnya menjadi pemimpin dunia justru tertinggal. Yang seharusnya menjadi teladan justru kehilangan arah. Namun, semua ini bukan akhir dari segalanya. Karena dalam setiap kegelapan selalu ada cahaya. Dalam setiap kesulitan selalu ada jalan keluar. Dan dalam setiap fase kehancuran, Allah selalu menyiapkan kebangkitan. Sejarah Islam telah membuktikan hal itu. Ketika kondisi umat berada di titik terendah, Allah menghadirkan pertolongannya dengan cara yang tidak terduga. Dan hal yang sama akan kembali terjadi. Namun sebelum kebangkitan itu datang, akan ada ujian yang lebih besar. Ujian yang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tapi juga keimanan. Ujian yang akan memisahkan antara yang benar-benar beriman dan yang hanya sekadar mengaku beriman. Inilah fase yang sedang kita dekati. Sebuah masa di mana dunia akan mengalami perubahan besar. Perubahan yang tidak hanya berdampak pada satu negara, tapi seluruh umat manusia. Perubahan yang akan mengubah sejarah. Dan semua itu telah dikabarkan, jauh sebelum kita lahir. Tinggal satu pertanyaan yang tersisa. Apakah kita siap menghadapinya? Karena ketika masa itu benar-benar tiba, tidak ada lagi waktu untuk bersiap. Yang akan bertahan adalah mereka yang telah mempersiapkan diri sejak awal. Dan yang akan terseret arus adalah mereka yang terlambat menyadarinya. Dunia mungkin terlihat tenang hari ini. Namun di balik ketenangan itu, badai besar sedang menunggu waktunya untuk datang. Dan ketika badai itu tiba, tidak ada satupun yang bisa menghindar.
Banyak orang menunggu peristiwa besar terjadi untuk mulai percaya. Mereka ingin melihat sesuatu yang jelas, sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa lagi disangkal. Padahal, peristiwa besar tidak pernah datang secara tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh tanda-tanda kecil, tanda-tanda yang seringkali diabaikan, tanda-tanda yang dianggap sepele. Dan justru disitulah letak bahayanya. Karena ketika manusia tidak peka terhadap tanda-tanda awal, maka mereka akan terlambat menyadari apa yang sedang terjadi. Hari ini, jika kita melihat dunia dengan lebih jujur, kita akan menemukan banyak sekali tanda. Namun sayangnya, sebagian besar manusia memilih untuk tidak peduli. Mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing, sibuk mengejar dunia, sibuk dengan hal-hal yang bersifat sementara, sehingga ketika tanda-tanda itu muncul, mereka tidak menyadarinya. Atau lebih parah lagi, mereka menyadarinya tapi memilih untuk mengabaikannya. Salah satu tanda yang paling jelas adalah meningkatnya kekacauan di berbagai tempat. Konflik demi konflik terus bermunculan. Perang tidak pernah benar-benar berhenti, hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan setiap kali satu konflik selesai, konflik lain muncul. Seolah-olah dunia ini tidak pernah benar-benar damai. Selain itu, krisis juga terjadi di berbagai bidang. Ekonomi yang tidak stabil, kesenjangan sosial yang semakin tajam, dan sistem yang terlihat kuat tapi sebenarnya rapuh. Semua ini menunjukkan bahwa dunia sedang berada dalam kondisi yang tidak normal. Namun anehnya, banyak orang menganggap ini sebagai hal yang biasa. Mereka menganggap bahwa ini adalah bagian dari kehidupan. Padahal, jika kita renungkan, ini bukan sesuatu yang seharusnya dianggap normal. Ini adalah peringatan. Peringatan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mendekat. Tanda lainnya adalah perubahan dalam perilaku manusia. Nilai-nilai kebaikan mulai ditinggalkan. Kejujuran semakin langka. Amanah seringkali diabaikan. Dan hal-hal yang dulu dianggap buruk, kini justru dianggap wajar, bahkan dipromosikan. Ini adalah perubahan yang sangat berbahaya. Karena ketika standar kebenaran mulai kabur, maka manusia akan kehilangan arah. Mereka tidak lagi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan ketika itu terjadi, maka kerusakan akan semakin meluas. Selain itu, perpecahan juga semakin nyata. Bukan hanya di tingkat global, tapi juga di dalam masyarakat, bahkan di dalam umat Islam sendiri. Perbedaan yang seharusnya menjadi rahmat justru berubah menjadi sumber konflik, perdebatan yang tidak berujung, perselisihan yang tidak perlu, dan pada akhirnya melemahkan kekuatan umat itu sendiri. Ini adalah salah satu tanda yang paling berbahaya, karena ketika umat terpecah, maka mereka akan kehilangan kekuatan. Dan ketika kekuatan itu hilang, maka mereka akan mudah dikalahkan. Di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa dampak yang tidak kecil. Informasi bisa menyebar dengan sangat cepat, namun tidak semua informasi itu benar. Banyak kebohongan yang dikemas dengan rapi, banyak propaganda yang disebarkan tanpa disadari, dan manusia yang tidak memiliki pegangan yang kuat akan mudah terpengaruh. Inilah bentuk ujian di zaman ini. Bukan hanya ujian fisik, tapi juga ujian pemikiran. Dan yang lebih berbahaya, ujian ini seringkali tidak disadari. Semua tanda ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat kita sadar. Sudah cukup untuk membuat kita berhenti sejenak dan merenung. Namun jika kita terus mengabaikannya, maka kita sedang menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Sesuatu yang tidak bisa lagi dihindari. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sejarah mengajarkan satu hal penting, bahwa mereka yang peka terhadap tanda-tanda akan lebih siap menghadapi masa depan, sementara mereka yang mengabaikannya akan selalu tertinggal dan seringkali menjadi korban. Sekarang semuanya kembali kepada kita. Apakah kita termasuk orang yang memperhatikan tanda-tanda itu, ataukah kita memilih untuk tetap sibuk sampai akhirnya semuanya terlambat? Karena satu hal yang pasti, tanda-tanda itu sudah ada, dan waktunya semakin dekat. Perubahan besar dalam sejarah tidak pernah terjadi tanpa sebab.
Selalu ada proses panjang yang mendahuluinya. Selalu ada fase di mana sesuatu yang kecil, yang sebelumnya tidak diperhitungkan, perlahan tumbuh, lalu berubah menjadi kekuatan besar. Dan itulah yang sedang terjadi. Di tengah dunia yang penuh kekacauan, di tengah ketidakpastian yang semakin meluas, muncul sebuah kekuatan yang tidak terduga. Pada awalnya, ia tidak terlihat menonjol, tidak dianggap sebagai ancaman, tidak diperhitungkan dalam peta kekuatan dunia. Namun justru karena itu, ia tumbuh tanpa banyak disadari. Kekuatan ini bukan hanya soal jumlah, bukan sekedar soal wilayah, tapi tentang keyakinan, tentang arah, tentang tujuan yang jelas. Ketika banyak pihak masih sibuk dengan kepentingan masing-masing, kekuatan ini mulai menyatukan diri. Perlahan tapi pasti, langkah demi langkah. Dan yang paling menarik, kekuatan ini tidak dibangun di atas ambisi dunia semata. Ia dibangun di atas keyakinan. Keyakinan bahwa ada tujuan yang lebih besar dari sekedar kekuasaan. Bahwa ada misi yang harus diwujudkan. Bahwa ada janji yang akan ditepati. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa akan datang masa di mana umat kembali bersatu di bawah satu kepemimpinan. Sosok yang tidak hanya memimpin secara politik, tapi juga secara spiritual. Sosok yang mampu menyatukan hati yang sebelumnya terpecah, menghidupkan kembali semangat yang telah lama redup, dan mengarahkan umat menuju tujuan yang sama. Inilah awal dari kebangkitan itu. Bukan kebangkitan yang langsung besar, tapi kebangkitan yang dimulai dari dalam, dari perubahan individu, dari kesadaran yang perlahan tumbuh, dari keinginan untuk kembali kepada kebenaran. Ketika satu orang berubah, ia akan memengaruhi orang lain. Ketika satu kelompok berubah, ia akan menginspirasi kelompok lain. Dan ketika perubahan itu terus menyebar, maka akan terbentuk sebuah gelombang. Gelombang yang tidak bisa dihentikan. Namun tentu saja, perjalanan ini tidak mudah. Setiap kebangkitan selalu menghadapi perlawanan. Setiap perubahan selalu mendapat penolakan. Dan semakin besar perubahan itu, semakin besar pula tantangannya. Kekuatan-kekuatan lama tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha mempertahankan posisi mereka, menggunakan segala cara untuk menghentikan kebangkitan ini, baik secara terbuka maupun secara tersembunyi. Namun disinilah letak perbedaannya. Kekuatan ini tidak hanya mengandalkan strategi, tidak hanya mengandalkan perencanaan, tapi juga bergantung pada sesuatu yang jauh lebih kuat, pertolongan dari Allah. Dan ketika pertolongan itu datang, maka hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil menjadi mungkin. Yang lemah menjadi kuat, yang kecil menjadi besar, dan yang tidak diperhitungkan menjadi penentu. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pola yang sudah berulang dalam sejarah, dari masa ke masa. Dan kini, pola itu kembali terulang. Dunia mungkin belum sepenuhnya menyadarinya. Banyak yang masih melihatnya sebagai sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berbahaya. Namun perlahan, persepsi itu akan berubah. Ketika kekuatan ini mulai menunjukkan pengaruhnya, ketika keberadaannya mulai dirasakan, dan ketika dampaknya mulai terlihat, barulah dunia akan menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan saat itu, segalanya akan berubah. Keseimbangan kekuatan dunia akan bergeser. Peta kekuasaan akan berubah. Dan arah sejarah akan ditentukan kembali. Semua ini mengarah pada satu titik. Sebuah peristiwa besar yang akan menjadi puncak dari semua perubahan ini. Namun sebelum sampai ke sana, masih ada banyak tahap yang harus dilalui, banyak ujian yang harus dihadapi, dan banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bagian dari perubahan itu?
Ataukah kita hanya menjadi penonton yang baru sadar ketika semuanya sudah terjadi? Karena dalam setiap kebangkitan selalu ada dua pilihan, menjadi bagian darinya atau tertinggal di belakang. Dan pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Madinah, sebuah kota yang tidak hanya dikenal sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai pusat cahaya peradaban Islam. Dari kota inilah ajaran Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dari kota ini pula, kekuatan umat pernah berdiri dengan begitu kokoh. Nama Madinah selalu membawa rasa tenang, membawa kenangan tentang perjuangan, tentang pengorbanan, tentang awal kebangkitan umat yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Namun sejarah tidak selalu berjalan dalam satu arah. Ada masa di mana sesuatu yang pernah berada di puncak perlahan mulai mengalami perubahan. Dan perubahan itu tidak selalu terlihat dengan jelas. Terkadang ia terjadi secara perlahan, hampir tidak terasa, namun dampaknya sangat besar. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa akan datang masa di mana Madinah tidak lagi menjadi pusat kekuatan umat seperti sebelumnya. Bukan berarti kehormatannya hilang, bukan berarti keberkahannya lenyap. Tidak, Madinah tetap menjadi kota yang mulia, tetap memiliki kedudukan yang tinggi, namun perannya dalam peta kekuatan dunia akan berubah. Dan disitulah letak poin pentingnya. Karena ketika sebuah pusat kekuatan bergeser, maka itu menandakan adanya perubahan besar yang sedang terjadi. Dari Madinah, perhatian umat akan beralih ke tempat lain, ke wilayah yang sebelumnya tidak menjadi pusat utama, namun kemudian menjadi sangat penting. Perpindahan ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari rangkaian peristiwa yang telah ditetapkan. Peristiwa yang akan mengarah pada satu titik besar dalam sejarah. Ketika pusat kekuatan berpindah, maka fokus dunia pun ikut berubah. Ketegangan mulai meningkat. Hubungan antar kekuatan besar menjadi tidak stabil. Kepercayaan mulai memudar. Dan dunia seperti berada di ambang sesuatu yang besar. Sesuatu yang belum terjadi, namun tanda-tandanya sudah sangat jelas. Inilah awal dari fase yang dikenal sebagai malhamah. Belum sampai pada puncaknya, namun bayangannya sudah mulai terlihat. Seperti awan gelap yang perlahan menutupi langit, seperti angin kencang yang menjadi pertanda datangnya badai. Semua mengarah pada satu hal, bahwa dunia tidak akan tetap seperti sekarang. Akan ada perubahan besar, perubahan yang tidak bisa dihindari. Dan perubahan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Bagi yang siap, ini kesempatan. Kesempatan untuk berdiri di sisi yang benar, untuk menjadi bagian dari sejarah. Namun bagi yang tidak siap, ini bisa menjadi bencana. Karena dalam kondisi seperti ini, tidak ada ruang untuk ragu. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu lama. Segala sesuatu berjalan dengan cepat, dan keputusan harus diambil dengan tepat. Semua ini menunjukkan bahwa fase yang akan datang bukanlah fase yang mudah. Ini adalah fase ujian. Ujian yang akan menguji keimanan, keteguhan, dan kesiapan. Dan hanya mereka yang benar-benar siap yang akan mampu bertahan. Perubahan mungkin terasa menakutkan. Namun di balik setiap perubahan, selalu ada hikmah, selalu ada tujuan. Dan semua ini adalah bagian dari rencana besar yang telah ditetapkan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah mempersiapkan diri, memperkuat keyakinan, meneguhkan hati. Karena ketika fase itu benar-benar tiba, hanya satu hal yang akan menentukan apakah seseorang mampu bertahan atau tidak. Dan saat itu, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke belakang. Ada satu fase dalam perjalanan akhir zaman yang tidak bisa dihindari.
Sebuah titik di mana semua konflik yang sebelumnya tersebar akan berkumpul dalam satu tempat. Sebuah peristiwa yang menjadi puncak dari ketegangan dunia. Peristiwa itu dikenal sebagai Malhamatul Kubro, perang besar. Bukan sekedar konflik biasa, bukan peperangan kecil antar wilayah. Ini adalah pertempuran yang melibatkan banyak bangsa, pertempuran yang akan mengubah arah sejarah manusia. Sebelum sampai ke titik ini, dunia telah melewati berbagai fase, konflik demi konflik, perjanjian demi perjanjian, ketegangan yang terus meningkat. Semua itu seperti potongan-potongan kecil yang pada akhirnya menyatu menjadi satu peristiwa besar. Dan ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menghentikannya. Malhamah bukan hanya tentang jumlah pasukan, bukan hanya tentang strategi. Ini adalah tentang benturan besar antara dua kekuatan, kebenaran dan kebatilan, keyakinan dan kesombongan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa pasukan yang terlibat dalam perang ini sangat besar, datang dari berbagai penjuru, dengan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Setiap kelompok membawa ambisi, membawa tujuan, dan membawa keyakinan masing-masing. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang menjadi pembeda. Bukan senjata, bukan jumlah, tapi keimanan. Karena dalam kondisi seperti ini, yang menentukan bukan siapa yang paling kuat secara fisik, melainkan siapa yang paling teguh hatinya. Ketika dua pasukan besar bertemu, maka yang terjadi bukan sekedar pertempuran, tapi kehancuran yang luar biasa. Suara benturan senjata, langkah pasukan yang mengguncang tanah, teriakan yang memenuhi udara, semua bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Pertempuran ini berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Tidak ada ruang untuk mundur, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Setiap orang berada di garis depan, menghadapi takdirnya masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, ketakutan adalah hal yang wajar, namun yang membedakan adalah bagaimana seseorang menghadapinya. Ada yang memilih mundur, ada yang memilih menyerah, namun ada juga yang tetap berdiri, meskipun segala sesuatu terlihat mustahil. Mereka bukan tidak merasa takut, namun mereka memiliki sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut itu, keyakinan. Keyakinan bahwa apa yang mereka hadapi adalah bagian dari rencana besar, bahwa setiap langkah memiliki makna, dan bahwa pertolongan akan datang pada waktunya. Di sisi lain, kekuatan yang berhadapan dengan mereka tidak kalah besar, terorganisir, terlatih, dan memiliki pengalaman dalam berbagai pertempuran. Namun seringkali, kekuatan besar justru memiliki satu kelemahan, kesombongan. Ketika seseorang merasa dirinya tidak terkalahkan, disitulah awal dari kejatuhannya. Dan sejarah telah berulang kali membuktikan hal itu. Dalam Malhamah, hal yang sama kembali terlihat. Pertempuran berlangsung lama, memakan banyak korban, menguras tenaga dan emosi. Namun perlahan, arah pertempuran mulai berubah. Bukan karena strategi yang luar biasa, bukan karena kekuatan yang tiba-tiba meningkat, tapi karena sesuatu yang tidak terlihat, pertolongan dari Allah. Dalam titik tertentu, hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin menjadi nyata. Kekuatan yang kecil mampu bertahan, yang lemah mampu melawan, dan yang hampir kalah berbalik menjadi menang. Ini adalah momen yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata, karena ada campur tangan yang lebih besar di dalamnya. Pada akhirnya, perang ini mencapai titik penentuan, sebuah titik di mana hasilnya tidak bisa lagi diubah. Dan ketika itu terjadi, kemenangan diberikan kepada pihak yang tidak diunggulkan, bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka lebih bergantung, lebih yakin, dan lebih berserah. Malhamatul Kubro bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan. Ini adalah ujian besar, ujian yang memisahkan antara yang benar-benar siap dan yang hanya sekedar merasa siap. Setelah peristiwa ini, dunia tidak akan pernah sama lagi. Banyak hal akan berubah, banyak hal akan berakhir, dan banyak hal baru akan dimulai. Namun satu hal yang pasti, peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam setiap keadaan, kebenaran pada akhirnya akan menang. Meskipun harus melewati jalan yang panjang, meskipun harus menghadapi ujian yang berat, dan meskipun harus mengorbankan banyak hal. Karena pada akhirnya,
Yang menentukan bukan seberapa besar kekuatan, tapi seberapa kuat keyakinan. Dalam setiap konflik besar, selalu ada satu kekuatan yang menonjol. Bukan hanya karena jumlahnya, bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena pengaruhnya yang begitu kuat. Dalam rangkaian peristiwa akhir zaman, kekuatan itu sering disebut sebagai Romawi, sebuah nama yang tidak asing dalam sejarah, sebuah peradaban besar yang pernah menguasai sebagian besar dunia. Namun yang dimaksud di sini bukan sekedar kisah masa lalu, bukan hanya tentang kerajaan yang telah runtuh, melainkan tentang kelanjutan dari sebuah peradaban. Sebuah kekuatan yang mewarisi sistem, pola pikir, dan pengaruh dari masa lalu membawanya ke dalam bentuk yang baru, dalam bentuk yang lebih modern, lebih kompleks, dan lebih sulit dikenali. Kekuatan ini tidak selalu terlihat secara langsung, tidak selalu hadir dalam satu nama atau satu negara, namun pengaruhnya terasa di mana-mana. Dalam sistem ekonomi, dalam kebijakan politik, dalam arah budaya global. Seolah-olah dunia bergerak mengikuti pola yang sama. Dan di balik semua itu, ada kekuatan besar yang mengatur arah tersebut. Kekuatan ini memiliki satu keunggulan utama, kemampuan untuk beradaptasi. Ketika satu sistem mulai runtuh, mereka menciptakan sistem baru. Ketika satu cara tidak lagi efektif, mereka menemukan cara lain. Inilah yang membuat mereka tetap bertahan, tetap kuat, dan tetap dominan. Namun kekuatan seperti ini tidak muncul begitu saja. Ia dibangun melalui waktu yang panjang, melalui pengalaman, melalui berbagai peristiwa besar yang membentuk karakter mereka. Dan dari situlah terbentuk sebuah kekuatan yang sulit ditandingi. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa sebelum terjadi konflik besar, akan ada masa di mana kekuatan ini bekerja sama dengan umat Islam. Sebuah kerjasama yang tampak menguntungkan, sebuah perjanjian yang terlihat menjanjikan. Pada fase ini, kedua pihak memiliki tujuan yang sama, menghadapi musuh bersama, mengatasi ancaman yang dianggap lebih besar. Dan dalam kerjasama itu, kemenangan pun diraih. Namun disinilah letak ujian yang sebenarnya. Karena tidak semua kemenangan membawa kebaikan, tidak semua kerjasama berakhir dengan kepercayaan. Terkadang, di balik keberhasilan tersembunyi benih perpecahan. Setelah kemenangan itu, muncul perasaan yang berbeda. Ada yang merasa berjasa lebih besar, ada yang merasa lebih berhak, dan dari situlah muncul kesombongan. Kesombongan yang perlahan merusak hubungan, merusak kepercayaan, dan pada akhirnya menghancurkan kerjasama yang telah dibangun. Dalam satu momen, sebuah simbol diangkat, sebuah pernyataan dibuat, bahwa kemenangan itu bukan karena usaha bersama, melainkan karena keyakinan mereka. Dan disitulah terjadi benturan. Bukan hanya benturan fisik, tapi benturan keyakinan, benturan prinsip, benturan yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Dari satu kejadian kecil, konflik besar kembali muncul. Yang sebelumnya sekutu berubah menjadi lawan. Yang sebelumnya berdiri bersama, kini saling berhadapan. Inilah sifat dari kekuatan dunia. Selalu berubah, selalu bergerak sesuai kepentingan, dan tidak pernah benar-benar bisa diandalkan. Kekuatan Romawi dalam konteks ini menunjukkan satu hal penting, bahwa kekuatan besar tidak hanya dibangun dengan senjata, tetapi juga dengan pengaruh, dengan strategi, dengan kemampuan mengendalikan arah dunia. Dan itulah yang membuat mereka menjadi lawan yang sangat berat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering terlupakan, bahwa sebesar apapun kekuatan manusia tetap memiliki batas. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak kekuatan besar akhirnya runtuh, bukan karena diserang dari luar, tapi karena rapuh dari dalam. Kesombongan, ketidakadilan, dan ketergantungan pada kekuatan sendiri, semua itu menjadi sebab kehancuran. Dan pola ini terus berulang, dalam setiap zaman, dalam setiap peradaban. Apa yang terjadi di masa lalu akan kembali terulang dalam bentuk yang berbeda, dan itulah yang sedang terjadi.
Kekuatan besar ini mungkin terlihat tidak terkalahkan, mungkin terlihat sangat dominan, namun pada akhirnya mereka tetap akan menghadapi titik di mana kekuatan itu diuji. Dan ketika saat itu tiba, yang menentukan bukan lagi strategi, bukan lagi jumlah, tapi kehendak Allah. Karena pada akhirnya, semua kekuatan akan kembali kepadanya, dan hanya mereka yang bersandar kepadanya yang akan mampu bertahan. Tidak semua perjanjian berakhir dengan kedamaian. Tidak semua kerjasama bertahan selamanya. Dan tidak semua sekutu akan tetap menjadi sekutu. Dalam perjalanan menuju peristiwa besar, ada satu fase yang sangat menentukan. Fase di mana kepercayaan diuji. Fase di mana niat yang sebenarnya mulai terlihat. Fase di mana topeng-topeng mulai terlepas. Setelah sebelumnya terjalin kerjasama antara dua kekuatan besar, setelah kemenangan berhasil diraih bersama, semua tampak berjalan baik. Tidak ada tanda-tanda konflik, tidak ada kecurigaan yang mencolok. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Perasaan tidak puas mulai muncul, ambisi mulai berbicara, dan kesombongan mulai mengambil alih. Kemenangan yang seharusnya menjadi milik bersama mulai diklaim oleh satu pihak. Mereka merasa lebih berjasa, lebih berhak, lebih layak untuk mendapatkan pengakuan. Dan dari situlah masalah dimulai. Dalam satu momen yang tampak sederhana, sebuah peristiwa kecil terjadi. Namun dampaknya sangat besar. Sebuah simbol diangkat, sebuah pernyataan disampaikan, bahwa kemenangan itu bukan karena kebersamaan, melainkan karena keyakinan mereka sendiri. Ini bukan sekadar ucapan, ini adalah bentuk kesombongan yang nyata. Dan kesombongan selalu menjadi awal dari kehancuran. Ketika pernyataan itu terdengar, tidak semua orang bisa menerimanya. Ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa dikhianati, ada yang merasa bahwa kebenaran sedang diputarbalikkan, dan disitulah reaksi muncul. Sebuah tindakan spontan, sebuah bentuk penolakan yang kemudian memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Dari satu tindakan kecil, api konflik mulai menyala. Yang sebelumnya hanya percikan, kini berubah menjadi kobaran. Dan dalam waktu singkat, situasi berubah drastis. Yang sebelumnya berdiri bersama, kini saling berhadapan. Yang sebelumnya saling percaya, kini saling mencurigai. Yang sebelumnya satu tujuan, kini menjadi dua arah yang berlawanan. Inilah titik balik. Titik di mana segalanya tidak bisa kembali seperti semula. Perjanjian yang telah dibuat tidak lagi memiliki arti. Kesepakatan yang telah disepakati tidak lagi dihormati. Dan yang tersisa hanyalah ketegangan. Ketegangan yang siap meledak kapan saja. Dalam kondisi seperti ini, keputusan harus diambil. Tidak ada ruang untuk netral, tidak ada tempat untuk berdiam diri. Setiap pihak harus menentukan sikap, berdiri di satu sisi atau menghadapi konsekuensinya. Dan ketiga pilihan telah dibuat, maka jalan menuju konflik terbuka pun dimulai. Pasukan mulai disiapkan, strategi mulai dirancang, dan setiap pihak bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Ketegangan yang sebelumnya tersembunyi, kini menjadi nyata. Dunia yang sebelumnya tampak tenang, kini berada di ambang perang besar. Inilah awal dari pecahnya konflik yang lebih luas. Bukan lagi sekadar perselisihan kecil, tapi sebuah benturan besar yang melibatkan banyak pihak. Dan dari sinilah, perjalanan menuju malhamah semakin dekat. Pengkhianatan ini bukan hanya tentang satu peristiwa. Ini adalah gambaran tentang sifat manusia. Tentang bagaimana kekuasaan bisa mengubah sikap, tentang bagaimana ambisi bisa mengalahkan akal sehat, dan tentang bagaimana kepercayaan bisa hancur dalam sekejap. Namun di balik semua itu, ada pelajaran yang sangat penting, bahwa tidak semua yang terlihat baik akan berakhir baik, bahwa tidak semua kerjasama dibangun di atas kejujuran, dan bahwa tidak semua sekutu bisa dipercaya sepenuhnya. Inilah kenyataan yang harus dihadapi. Dalam dunia yang penuh kepentingan, kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal. Dan ketika kepercayaan itu hilang, yang tersisa hanyalah konflik.
Pengkhianatan ini menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dihindari, sesuatu yang akan membawa dunia ke dalam fase yang lebih gelap. Namun di saat yang sama, ini juga menjadi titik pemisah antara mereka yang teguh dan mereka yang goyah, antara mereka yang memilih kebenaran dan mereka yang mengikuti kepentingan. Karena dalam kondisi seperti ini, setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap langkah akan menentukan arah. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua akan terlihat dengan jelas, siapa yang benar dan siapa yang hanya mencari keuntungan. Dari sinilah, perang besar itu benar-benar dimulai. Bukan dari medan pertempuran, tapi dari hati manusia yang telah dipenuhi oleh ambisi. Dan ketika ambisi itu tidak lagi terkendali, maka kehancuran hanyalah tinggal menunggu waktu. Ketika pengkhianatan telah terjadi, ketika kepercayaan telah hancur, maka satu hal yang hampir pasti tidak bisa dihindari adalah perang. Bukan lagi sekadar ketegangan, bukan lagi perang dingin, tetapi benturan terbuka. Benturan yang melibatkan kekuatan besar dari berbagai penjuru. Dan ketika perang itu benar-benar dimulai, dunia tidak lagi sama. Segala sesuatu berubah dengan cepat. Negara-negara yang sebelumnya diam mulai menentukan sikap. Kekuatan-kekuatan besar yang sebelumnya menahan diri mulai bergerak. Dan dalam waktu singkat, konflik meluas ke berbagai wilayah. Ini bukan lagi konflik lokal. Ini adalah perang yang dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia. Setiap sudut bumi merasakan getarannya. Ekonomi terguncang, stabilitas runtuh, dan rasa aman perlahan menghilang. Di tengah situasi seperti ini, manusia dihadapkan pada kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, bahwa dunia yang selama ini mereka anggap kuat, ternyata sangat rapuh, bahwa sistem yang mereka banggakan bisa runtuh dalam sekejap, dan bahwa keamanan yang mereka rasakan hanya bersifat sementara. Di medan pertempuran, situasinya jauh lebih mengerikan. Pasukan bertemu dalam jumlah besar, senjata saling berhadapan, dan setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir. Tidak ada lagi batas yang jelas, tidak ada lagi garis aman. Semua terlibat dalam pusaran konflik. Suara benturan memenuhi udara, debu beterbangan, langit dipenuhi dengan ketegangan, dan bumi menjadi saksi dari salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah manusia. Pertempuran ini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan mental. Karena dalam kondisi seperti ini, bukan hanya tubuh yang diuji, tapi juga pikiran, dan yang lebih penting, hati. Ada yang bertahan, namun ada juga yang runtuh sebelum pertempuran benar-benar selesai. Rasa takut menyebar dengan cepat, keraguan mulai muncul, dan dalam banyak kasus, itu lebih berbahaya daripada serangan fisik. Karena ketika seseorang kehilangan keyakinan, ia telah kalah bahkan sebelum bertempur. Namun di sisi lain, ada juga mereka yang justru semakin kuat, semakin kokoh, semakin yakin dengan apa yang mereka perjuangkan. Mereka tidak hanya melihat pertempuran ini sebagai konflik biasa, tetapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah fase yang harus dilalui, sebuah ujian yang harus dihadapi, dan dari situlah mereka mendapatkan kekuatan. Di tengah kekacauan, muncul momen-momen yang tidak terduga. Keadaan yang sebelumnya terlihat mustahil, perlahan berubah. Situasi yang tampak tidak menguntungkan, mulai berbalik arah. Dan dalam beberapa titik penting, terjadi peristiwa yang sulit dijelaskan dengan logika. Seolah-olah ada kekuatan yang tidak terlihat, yang mengatur jalannya pertempuran, yang mengubah arah keadaan, yang menentukan hasil akhir. Inilah yang membuat pertempuran ini berbeda.
bukan hanya tentang strategi, bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kehendak yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, pertempuran semakin intens, korban terus berjatuhan, tenaga mulai terkuras, namun tidak ada yang benar-benar mundur, karena semua menyadari bahwa ini adalah titik penentuan. Jika mundur, maka semuanya akan berakhir. Jika bertahan, masih ada harapan. Dan dalam kondisi seperti itu, pilihan menjadi sangat jelas: bertahan atau hancur. Pertempuran ini tidak berlangsung sebentar. Ia berjalan dalam waktu yang panjang, dengan dinamika yang terus berubah. Namun perlahan, arah mulai terlihat. Ada pihak yang mulai melemah, ada pihak yang mulai kehilangan kendali, dan ada pula yang justru semakin kuat. Pada akhirnya, semua mengarah pada satu titik. Titik di mana hasil tidak bisa lagi diubah. Titik di mana keputusan akhir telah ditentukan. Dan ketika itu terjadi, dunia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebuah kemenangan yang lahir dari ujian, sebuah perubahan yang lahir dari kehancuran, dan sebuah awal baru yang muncul setelah fase paling gelap. Pertempuran ini bukan hanya meninggalkan bekas di medan perang, tetapi juga dalam sejarah, dalam ingatan manusia, dan dalam arah masa depan. Karena setelah peristiwa ini, tidak ada lagi yang sama. Dunia telah berubah, dan perubahan itu akan membawa manusia ke fase berikutnya. Fase yang mungkin lebih tenang, namun menyimpan ujian yang tidak kalah besar. Setelah pertempuran panjang yang melelahkan, setelah benturan besar yang mengguncang dunia, akhirnya tiba pada satu titik yang menentukan. Sebuah titik di mana arah sejarah berubah, di mana hasil dari semua pengorbanan mulai terlihat, dan di sanalah kemenangan itu hadir. Namun kemenangan ini tidak datang dengan mudah. Ia tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari perjuangan, dari kesabaran, dari keteguhan yang tidak goyah meskipun keadaan sangat berat. Selama pertempuran berlangsung, banyak hal yang telah terjadi. Banyak yang gugur, banyak yang kehilangan, dan banyak pula yang hampir menyerah. Namun di tengah semua itu, masih ada yang bertahan, masih ada yang tidak mundur, masih ada yang tetap berdiri meskipun segala sesuatu tampak mustahil. Dan merekalah yang menyaksikan momen itu, momen ketika keadaan mulai berubah. Perlahan, namun pasti, kekuatan yang sebelumnya terlihat tidak tergoyahkan, mulai melemah. Strategi yang sebelumnya berjalan dengan rapi, mulai runtuh. Dan keyakinan yang sebelumnya kokoh, mulai goyah. Ini bukan terjadi tanpa sebab. Ada sesuatu yang mengubah arah semuanya. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat terasa dampaknya. Pertolongan yang datang pada waktu yang tepat. Ketika harapan hampir hilang, ketika tenaga hampir habis, dan ketika keadaan berada di titik paling kritis, disitulah perubahan itu terjadi. Yang lemah menjadi kuat, yang terdesak mulai bangkit, dan yang hampir kalah berbalik menguasai keadaan. Ini bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah kemenangan yang membawa pesan bahwa dalam kondisi seberat apapun, masih ada harapan, bahwa dalam situasi segelap apapun, masih ada jalan keluar, dan bahwa tidak semua hal ditentukan oleh kekuatan lahiriah. Kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa keyakinan memiliki kekuatan yang luar biasa, bahwa keteguhan hati bisa mengalahkan rasa takut, dan bahwa kepercayaan yang kuat mampu mengubah keadaan yang paling sulit sekalipun. Namun di balik kemenangan ini, ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan yang tidak sedikit, kehilangan yang tidak bisa digantikan, dan luka yang akan terus diingat. Ini adalah sisi lain dari kemenangan, sisi yang seringkali tidak terlihat,
namun sangat nyata. Setiap kemenangan besar selalu meninggalkan jejak. Jejak yang tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga dalam hati. Dan jejak itu akan menjadi bagian dari sejarah, bagian dari pelajaran yang tidak boleh dilupakan. Setelah pertempuran berakhir, dunia memasuki fase baru, fase di mana banyak hal mulai berubah. Keseimbangan kekuatan bergeser, peta kekuasaan ditata ulang, dan arah masa depan mulai ditentukan kembali. Kemenangan ini bukan akhir, justru ini adalah awal dari fase berikutnya. Fase yang mungkin terlihat lebih tenang, namun sebenarnya menyimpan tantangan baru. Karena setiap kemenangan selalu diikuti oleh ujian berikutnya. Dan ujian itu seringkali datang dalam bentuk yang berbeda. Bukan lagi dalam bentuk pertempuran fisik, tetapi dalam bentuk kekuasaan, dalam bentuk tanggung jawab, dalam bentuk bagaimana menjaga apa yang telah diraih. Ini adalah ujian yang tidak kalah berat, karena mempertahankan kemenangan seringkali lebih sulit daripada meraihnya. Dalam kondisi seperti ini, kesombongan menjadi ancaman terbesar. Ketika seseorang merasa bahwa keberhasilan itu murni karena usahanya, disitulah awal dari kejatuhan. Namun jika ia mampu tetap rendah hati, tetap sadar bahwa semua itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar, maka ia akan mampu bertahan. Kemenangan ini mengajarkan satu hal penting, bahwa dalam setiap perjalanan akan selalu ada titik di mana segala sesuatu berubah, dan perubahan itu bisa datang kapan saja, tanpa diduga, tanpa peringatan. Yang membedakan hanyalah kesiapan. Siapa yang siap akan mampu memanfaatkan momen itu. Siapa yang tidak siap akan tertinggal, atau bahkan kehilangan segalanya. Kini fase baru telah bermulai, sebuah fase yang akan membawa dunia menuju babak berikutnya. Babak yang mungkin terlihat lebih tenang, namun jauh lebih menentukan. Karena setelah kemenangan ini, akan datang sesuatu yang tidak kalah besar. Sesuatu yang akan menguji bukan hanya kekuatan, tetapi juga keimanan dalam bentuk yang berbeda. Dan perjalanan itu masih jauh dari selesai. Ketika kemenangan telah diraih, ketika musuh telah dikalahkan, banyak yang mengira bahwa segalanya telah selesai, bahwa perjuangan telah berakhir, bahwa ujian telah berlalu. Namun kenyataannya, itu hanyalah permulaan. Karena setelah satu ujian selesai, akan datang ujian berikutnya. Dan seringkali, ujian yang datang setelah kemenangan jauh lebih berat. Bukan karena bentuknya lebih keras, tetapi karena sifatnya lebih halus, lebih sulit dikenali, dan lebih mudah menipu. Jika sebelumnya musuh terlihat jelas, kini ia datang tanpa wajah. Jika sebelumnya ancaman datang dari luar, kini ia muncul dari dalam, dari hati, dari pikiran, dari rasa yang perlahan mengubah arah seseorang. Inilah ujian yang sebenarnya. Ujian yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik, tidak bisa dihadapi dengan strategi perang, tetapi hanya bisa dihadapi dengan kesadaran, dengan keimanan, dan dengan kejujuran terhadap diri sendiri. Setelah kemenangan besar itu, banyak yang mulai merasa aman, merasa bahwa mereka telah berhasil melewati masa sulit, merasa bahwa tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Dan disitulah ujian itu mulai bekerja. Perlahan, tanpa disadari, rasa bangga mulai muncul, rasa puas mulai tumbuh, dan tanpa terasa, rasa itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, kesombongan. Perasaan bahwa keberhasilan itu sepenuhnya karena usaha sendiri. Perasaan bahwa kekuatan yang dimiliki tidak akan bisa dikalahkan lagi. Ini adalah jebakan yang sangat berbahaya. Karena ia tidak terasa seperti ancaman. Justru terasa seperti sesuatu yang wajar, sesuatu yang pantas. Padahal di balik itu, tersimpan potensi kehancuran. Sejarah telah berulang kali menunjukkan hal yang sama. Bahwa banyak yang jatuh bukan saat mereka lemah, tetapi saat mereka merasa paling kuat. Banyak yang hancur bukan saat mereka kalah, tetapi saat mereka menang. Karena kemenangan seringkali membuat seseorang lengah, membuat seseorang lupa,
membuat seseorang tidak lagi waspada, dan disitulah segalanya bisa berubah. Namun tidak semua orang terjebak dalam kondisi ini. Ada mereka yang tetap sadar, tetap menjaga diri, tetap rendah hati meskipun berada di puncak. Mereka memahami bahwa kemenangan bukanlah akhir, bahwa itu hanyalah amanah, bahwa itu adalah ujian dalam bentuk lain. Dan karena itulah, mereka tidak terbuai, mereka tidak terlena, mereka tetap waspada, karena mereka tahu bahwa apa yang telah diraih bisa hilang kapan saja, jika tidak dijaga, jika tidak disyukuri, jika tidak digunakan dengan benar. Di sisi lain, ujian juga datang dalam bentuk yang berbeda. Kekuasaan, pengaruh, dan kendali atas banyak hal. Semua itu adalah bagian dari hasil kemenangan. Namun semua itu juga bisa menjadi sumber masalah. Ketika seseorang tidak mampu mengelolanya, ketika ia tidak siap, maka semua itu bisa berubah menjadi beban. Bahkan menjadi sebab kehancuran. Banyak yang mampu meraih kemenangan, namun tidak semua mampu mempertahankannya. Karena mempertahankan membutuhkan hal yang berbeda. Membutuhkan kesabaran yang lebih panjang, membutuhkan kebijaksanaan yang lebih dalam, dan membutuhkan pengendalian diri yang lebih kuat. Inilah fase yang sedang dihadapi. Fase di mana segala sesuatu terlihat baik-baik saja, namun sebenarnya penuh dengan ujian. Ujian yang tidak terlihat. Ujian yang tidak disadari, namun dampaknya sangat besar. Di tengah semua itu, ada satu hal yang menjadi penentu. Kesadaran. Kesadaran untuk tetap rendah hati. Kesadaran untuk tidak melupakan asal-usul. Kesadaran bahwa semua ini bisa berubah kapan saja. Dan kesadaran bahwa setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Jika kesadaran itu tetap ada, maka seseorang akan selamat. Ia akan mampu melewati fase ini. Ia akan mampu menjaga apa yang telah diraih. Namun jika kesadaran itu hilang, maka segalanya bisa runtuh, perlahan, tanpa disadari, hingga akhirnya tidak ada lagi yang tersisa. Inilah ujian yang lebih besar. Ujian yang tidak terlihat seperti ujian, namun justru menjadi penentu dari segalanya. Dan dari sinilah, perjalanan akan memasuki fase berikutnya. Fase yang akan memperlihatkan siapa yang benar-benar kuat, bukan dalam fisik, tetapi dalam hati. Bukan dalam kekuatan, tetapi dalam keimanan. Dan perjalanan itu masih akan terus berlanjut. Setelah kemenangan diraih, dan ujian baru mulai datang dalam bentuk yang lebih halus, maka muncul satu fase yang jauh lebih berbahaya. Fase di mana ancaman tidak lagi terlihat jelas, tidak datang dengan suara keras, tidak hadir dengan kekuatan besar, namun justru menyusup perlahan tanpa disadari. Inilah fase fitnah, sebuah keadaan di mana kebenaran dan kebatilan mulai bercampur, di mana yang salah bisa terlihat benar dan yang benar bisa tampak salah. Dalam kondisi seperti ini, tidak semua orang mampu membedakan, tidak semua orang mampu melihat dengan jernih, karena fitnah tidak menyerang dengan kekuatan. Ia menyerang dengan kebingungan, dengan keraguan, dengan bisikan yang perlahan mengubah cara pandang. Di awal, semua tampak biasa saja. Tidak ada perubahan yang mencolok. Tidak ada tanda bahaya yang jelas. Namun, sedikit demi sedikit, perbedaan mulai muncul. Pendapat mulai terpecah, pandangan mulai berbeda, dan tanpa disadari, perpecahan mulai terbentuk. Ini bukan perpecahan yang terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari hal-hal kecil, dari ucapan yang tidak dijaga, dari informasi yang tidak diperiksa, dari prasangka yang dibiarkan berkembang, dan dari hati yang mulai goyah. Fitnah bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia tidak memaksa, ia tidak menyerang secara langsung, tetapi ia mempengaruhi, membentuk opini, mengubah persepsi, hingga akhirnya seseorang meyakini sesuatu tanpa benar-benar memahami kebenarannya. Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan menjadi hal yang sangat rapuh. Apa yang dulu diyakini dengan kuat bisa mulai dipertanyakan. Apa yang dulu dianggap benar bisa mulai diragukan. Dan ketika keraguan itu tumbuh, maka pintu fitnah semakin terbuka lebar. Banyak yang terjebak dalam kondisi ini
tanpa mereka sadari. Mereka merasa sedang berada di jalan yang benar, padahal sebenarnya telah menyimpang. Mereka merasa sedang membela kebenaran, padahal yang mereka ikuti hanyalah prasangka. Inilah bahaya terbesar dari fitnah. Ia tidak terlihat seperti ancaman, ia tidak terasa seperti kesalahan, namun dampaknya sangat besar. Ia bisa memecah persatuan, ia bisa menghancurkan kepercayaan, dan ia bisa melemahkan kekuatan yang sebelumnya telah dibangun dengan susah payah. Namun di tengah semua itu, masih ada mereka yang tetap teguh, mereka yang tidak mudah terpengaruh, mereka yang tidak langsung percaya, mereka yang selalu mencari kejelasan sebelum mengambil sikap. Mereka menjaga diri dari prasangka. Mereka berhati-hati dalam berbicara, dan mereka tidak terburu-buru dalam menilai. Karena mereka memahami bahwa dalam kondisi seperti ini, kesalahan kecil bisa membawa dampak besar. Mereka juga menyadari bahwa tidak semua yang terdengar itu benar, tidak semua yang terlihat itu nyata, dan tidak semua yang diyakini banyak orang adalah kebenaran. Di sisi lain, fitnah juga menguji kejujuran, mengungkap siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mengikuti arus. Karena dalam kondisi penuh kebingungan, orang akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ada yang tetap berpegang pada prinsip, ada yang berubah demi kepentingan, dan ada pula yang memilih diam karena takut. Semua itu menjadi bagian dari ujian yang tidak terlihat secara fisik, namun sangat terasa dampaknya. Seiring waktu, fitnah akan mencapai puncaknya. Kebingungan akan semakin besar, perbedaan akan semakin tajam, dan situasi akan semakin sulit dikendalikan. Pada titik itu, akan terlihat dengan jelas siapa yang tetap bertahan dan siapa yang telah terseret jauh. Ini adalah fase yang sangat menentukan, karena dari sinilah arah perjalanan berikutnya akan ditentukan. Apakah akan kembali kepada kebenaran atau justru semakin jauh dari jalan yang seharusnya? Fitnah bukan sekedar ujian biasa. Ia adalah ujian yang menguji hati, menguji kejujuran, menguji kesabaran, dan menguji keteguhan dalam memegang kebenaran. Dan tidak semua orang mampu melewatinya. Hanya mereka yang benar-benar menjaga diri, yang akan mampu bertahan, yang akan mampu melihat dengan jernih di tengah kabut kebingungan. Dan dari sinilah, perjalanan akan memasuki fase berikutnya. Fase yang akan memperlihatkan hasil dari semua ujian ini. Apakah kebenaran akan kembali tegak atau justru semakin tersembunyi? Semua akan terjawab seiring berjalannya waktu. Setelah fase panjang yang dipenuhi dengan fitnah, setelah kebingungan menyelimuti banyak hati, dan setelah perbedaan semakin tajam terasa, maka perlahan sesuatu mulai berubah. Kabut yang selama ini menutupi pandangan mulai menipis. Suara-suara yang sebelumnya saling bertentangan mulai menemukan titik terang. Dan di tengah semua itu, kebenaran perlahan mulai terlihat. Namun kemunculan kebenaran ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tidak datang dengan gemuruh, tidak pula langsung diterima oleh semua orang. Ia muncul perlahan, seperti cahaya fajar yang mengusir gelapnya malam. Awalnya redup, hampir tidak terlihat. Namun semakin lama, semakin jelas, dan semakin sulit untuk diabaikan. Bagi mereka yang selama ini menjaga diri, yang tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan, yang tetap berpegang pada prinsip, momen ini menjadi jawaban. Jawaban atas keraguan yang sempat muncul, jawaban atas kebingungan yang sempat dirasakan, dan penguat bahwa apa yang mereka pegang selama ini tidaklah sia-sia. Namun bagi sebagian yang lain, munculnya kebenaran justru menjadi ujian baru, karena tidak semua siap menerima kenyataan, tidak semua mampu mengakui kesalahan, dan tidak semua bersedia kembali setelah menyadari bahwa mereka telah tersesat. Inilah realitas yang sering terjadi, bahwa mengetahui kebenaran tidak selalu berarti langsung mengikutinya. Ada yang menolak, ada yang ragu, dan ada pula yang memilih untuk tetap bertahan dalam keyakinan lama, meskipun telah jelas bahwa itu keliru. Ini bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena hati mereka telah tertutup oleh ego, oleh kepentingan, oleh rasa enggan untuk berubah. Di sisi lain,
Mereka yang jujur terhadap diri sendiri akan mengambil langkah yang berbeda. Mereka tidak malu untuk mengakui kesalahan. Mereka tidak takut untuk kembali, dan mereka tidak ragu untuk memperbaiki diri. Karena bagi mereka, kebenaran lebih penting daripada gengsi, kebenaran lebih berharga daripada pembenaran, dan kembali ke jalan yang benar adalah kemenangan yang sesungguhnya. Seiring waktu, perbedaan antara yang benar dan yang salah semakin jelas, tidak lagi samar, tidak lagi membingungkan. Garis pemisah mulai terlihat tegas, dan setiap orang mulai menentukan posisi. Apakah tetap bertahan dengan kebenaran, atau justru menjauh darinya? Ini adalah fase yang sangat menentukan, karena pilihan yang diambil pada titik ini akan menentukan arah ke depan. Tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi banyak orang. Kebenaran yang mulai terlihat ini juga membawa dampak yang besar. Ia menguatkan yang lemah, ia menenangkan yang gelisah, dan ia memberikan arah bagi mereka yang sebelumnya kebingungan. Namun pada saat yang sama, ia juga mengguncang, mengungkap, dan bahkan menghancurkan sesuatu yang dibangun di atas kesalahan. Inilah sifat dari kebenaran. Ia tidak hanya menenangkan, tetapi juga membersihkan. Tidak hanya memberikan harapan, tetapi juga menyingkap kenyataan. Dan tidak semua siap menghadapi kenyataan itu. Namun pada akhirnya, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Ia akan tetap muncul dengan caranya sendiri, pada waktunya sendiri, dan dengan kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Tugas manusia bukan menciptakan kebenaran, tetapi menemukannya, menjaganya, dan tetap berada di sisinya. Meskipun itu tidak mudah, meskipun itu membutuhkan pengorbanan, meskipun itu berarti harus meninggalkan sesuatu yang selama ini diyakini. Inilah ujian yang sebenarnya. Bukan sekedar mengetahui, tetapi berani mengikuti. Bukan sekedar memahami, tetapi berani menjalani. Dan dari sinilah, perjalanan akan memasuki fase berikutnya. Fase di mana kebenaran tidak lagi sekedar terlihat, tetapi harus ditegakkan. Fase di mana pilihan tidak lagi bisa ditunda, dan fase di mana setiap langkah akan membawa konsekuensi. Perjalanan belum berakhir, namun arah sudah mulai jelas. Dan bagi mereka yang mampu melihatnya, ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk kembali, dan kesempatan untuk melangkah dengan keyakinan yang lebih kuat. Ketika kebenaran telah mulai terlihat, ketika batas antara yang benar dan yang salah semakin jelas, maka datang satu fase yang tidak bisa dihindari. Fase di mana kebenaran tidak lagi cukup untuk diketahui. Ia harus ditegakkan, ia harus dibela, dan ia harus dijaga. Ini bukan lagi tentang memahami, bukan lagi tentang mencari, tetapi tentang keberanian. Keberanian untuk berdiri, keberanian untuk bersikap, dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi. Karena menegakkan kebenaran tidak pernah menjadi jalan yang mudah. Ia bukan jalan yang penuh kenyamanan, bukan jalan yang dipenuhi pujian. Justru sebaliknya, ia seringkali diiringi dengan tekanan, dengan penolakan, dan bahkan dengan ancaman. Di titik ini, setiap orang diuji dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekedar keyakinan di dalam hati, tetapi bagaimana keyakinan itu diwujudkan. Apakah tetap disimpan atau diperjuangkan? Apakah hanya menjadi pemahaman atau menjadi tindakan? Banyak yang mengetahui kebenaran, namun tidak semua mampu menegakkannya. Karena untuk melakukannya, dibutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar pengetahuan. Dibutuhkan keteguhan, dibutuhkan kesabaran, dan dibutuhkan kesiapan untuk menghadapi segala risiko. Di tengah kondisi seperti ini, tekanan mulai terasa. Lingkungan tidak selalu mendukung, keadaan tidak selalu memudahkan, dan situasi tidak selalu berpihak. Bahkan dalam banyak kasus, menegakkan kebenaran berarti harus berdiri sendiri, tanpa dukungan, tanpa perlindungan, dan tanpa jaminan keberhasilan. Namun justru disitulah nilai dari perjuangan itu.
karena kebenaran tidak diukur dari banyaknya yang mendukung, tetapi dari keteguhan dalam mempertahankannya. Ada yang memilih diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut. Takut kehilangan, takut disalahkan, takut menghadapi risiko. Dan ketakutan itu menjadi penghalang terbesar. Karena ketika seseorang memilih diam, padahal ia tahu apa yang benar, maka ia telah kehilangan satu kesempatan. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perubahan. Di sisi lain, ada mereka yang memilih untuk berdiri, meskipun sulit, meskipun berat, meskipun penuh tekanan. Mereka tidak menunggu kondisi ideal. Mereka tidak menunggu dukungan datang. Mereka bergerak karena mereka tahu itu adalah hal yang harus dilakukan. Namun perjuangan ini tidak selalu berjalan lurus. Ada rintangan, ada hambatan, dan ada saat di mana semuanya terasa sangat berat. Dalam kondisi seperti itu, kesabaran menjadi kunci. Karena tidak semua hasil bisa terlihat dengan cepat. Tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Dan tidak semua perjuangan langsung dihargai. Namun itu bukan alasan untuk berhenti. Karena menegakkan kebenaran bukan tentang hasil semata, tetapi tentang proses, tentang usaha, dan tentang kesungguhan dalam menjalani apa yang diyakini. Seiring waktu, perjuangan ini akan menunjukkan hasilnya. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak sesuai harapan, namun pasti ada dampaknya. Karena setiap langkah yang diambil, setiap sikap yang ditunjukkan, dan setiap keputusan yang dibuat akan meninggalkan jejak. Jejak yang bisa mempengaruhi banyak hal. Di tengah semua itu, satu hal harus tetap dijaga, niat. Karena tanpa niat yang benar, perjuangan bisa kehilangan arah, bisa berubah menjadi sesuatu yang lain, dan bisa menjauh dari tujuan awal. Namun jika niat tetap lurus, maka segala kesulitan akan terasa lebih ringan, segala tantangan akan lebih mudah dihadapi, dan segala rintangan akan menjadi bagian dari perjalanan. Inilah fase yang menentukan, fase di mana kebenaran tidak lagi sekedar terlihat, tetapi benar-benar diuji. Siapa yang benar-benar siap akan tetap bertahan. Siapa yang ragu akan mulai mundur. Dan siapa yang tidak kuat akan terseret oleh keadaan. Perjalanan belum berakhir, namun arah sudah semakin jelas. Dan setiap langkah yang diambil akan membawa dampak yang besar. Karena setelah kebenaran ditegakkan, akan datang fase berikutnya. Fase di mana hasil dari semua ini akan mulai terlihat. Dan dari sanalah akan diketahui siapa yang benar-benar bertahan hingga akhir. Setelah kebenaran ditegakkan, setelah perjuangan dilalui dengan penuh kesabaran, dan setelah berbagai ujian berhasil dihadapi, maka tibalah pada satu fase yang sangat dinantikan. Fase di mana hasil mulai terlihat. Bukan sekadar harapan, bukan sekadar keyakinan, tetapi kenyataan. Namun hasil ini tidak datang secara instan. Ia tidak muncul begitu saja tanpa proses. Ia adalah buah dari perjalanan panjang, dari air mata yang tertahan, dari langkah yang tidak pernah berhenti, dan dari keteguhan yang terus dijaga meskipun keadaan tidak selalu mendukung. Dalam fase ini, segala sesuatu mulai menjadi jelas. Apa yang sebelumnya samar, kini terlihat nyata. Apa yang dulu diragukan, kini terbukti. Dan apa yang selama ini diperjuangkan, mulai menunjukkan hasilnya. Bagi mereka yang tetap bertahan, yang tidak menyerah di tengah jalan, yang terus melangkah meskipun penuh rintangan, momen ini menjadi sesuatu yang sangat berarti. Bukan hanya karena hasilnya, tetapi karena perjalanan yang telah dilalui untuk mencapainya. Namun, hasil dari perjuangan ini tidak selalu berupa kemenangan yang terlihat, tidak selalu berupa keberhasilan yang diakui oleh banyak orang. Ada hasil yang tidak tampak, namun jauh lebih berharga. Keteguhan hati yang semakin kuat, kesabaran yang semakin dalam, dan keyakinan yang tidak lagi mudah goyah.
Inilah hasil yang seringkali tidak disadari, namun justru menjadi fondasi utama. Karena tanpa itu, semua yang terlihat di luar tidak akan bertahan lama. Di sisi lain, hasil ini juga menjadi cermin yang memperlihatkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mengikuti arus. Karena dalam perjalanan panjang, banyak yang berubah, banyak yang berhenti, dan banyak pula yang kehilangan arah. Namun mereka yang tetap konsisten akan terlihat dengan jelas. Mereka tidak hanya hadir di awal, tetapi juga bertahan hingga akhir. Hasil dari perjuangan ini juga membawa dampak yang luas, tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh lingkungan sekitar. Perubahan mulai terjadi, keadaan mulai membaik, dan arah perjalanan mulai lebih terarah. Ini adalah bukti bahwa setiap usaha, sekecil apapun, memiliki pengaruh, memiliki arti, dan memiliki nilai. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa hasil bukanlah akhir. Ia bukan tujuan terakhir, ia hanyalah bagian dari perjalanan. Karena setelah satu fase selesai, akan datang fase berikutnya. Dan setiap fase memiliki ujian tersendiri. Dalam kondisi seperti ini, rasa puas bisa menjadi jebakan. Ketika seseorang merasa telah mencapai segalanya, disitulah ia mulai berhenti, mulai lengah, dan mulai kehilangan kewaspadaan. Padahal perjalanan masih panjang, masih banyak hal yang harus dijaga, masih banyak hal yang harus diperbaiki, dan masih banyak tanggung jawab yang harus ditunaikan. Oleh karena itu, kerendahan hati menjadi sangat penting. Menyadari bahwa semua ini bukan semata-mata hasil usaha pribadi, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya, dan bahwa setiap keberhasilan adalah amanah yang harus dijaga. Jika kesadaran ini tetap ada, maka hasil yang telah diraih akan membawa kebaikan, akan memberikan manfaat, dan akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Namun jika kesadaran itu hilang, maka hasil itu bisa berubah menjadi beban, bahkan menjadi sebab dari kejatuhan. Inilah keseimbangan yang harus dijaga, antara bersyukur dan tetap waspada, antara menikmati hasil dan tidak terlena, antara melihat ke belakang dan terus melangkah ke depan. Seiring berjalannya waktu, hasil dari segala perjuangan ini akan semakin terlihat, semakin nyata, dan semakin memberikan dampak. Namun pada saat yang sama, tantangan baru juga mulai muncul, karena setiap keberhasilan akan membawa tanggung jawab yang lebih besar, dan setiap tanggung jawab akan membawa ujian yang berbeda. Perjalanan belum berakhir, namun satu fase telah terlewati. Sebuah fase yang penuh dengan pelajaran, penuh dengan pengalaman, dan penuh dengan makna. Dan dari sinilah akan dimulai fase terakhir, fase yang akan menjadi penutup dari semua perjalanan ini. Fase yang akan memperlihatkan hasil akhir dari segala yang telah dilakukan. Dan di sanalah segala sesuatu akan menemukan tempatnya. Setiap perjalanan pasti memiliki akhir. Setiap langkah pasti akan sampai pada tujuan. Dan setiap perjuangan akan menemukan titik akhirnya. Namun tidak semua akhir adalah penutup. Ada akhir yang justru menjadi awal. Awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih nyata, dan jauh lebih menentukan. Inilah fase terakhir dari perjalanan panjang ini. Fase di mana segala sesuatu mencapai puncaknya. Di mana semua yang telah dilakukan akan diperlihatkan hasilnya. Bukan lagi dalam bentuk proses, bukan lagi dalam bentuk usaha, tetapi dalam bentuk balasan. Balasan yang adil, balasan yang tidak akan meleset, dan balasan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Di titik ini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan.
Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Semua menjadi jelas. Semua terlihat nyata. Dan semua kembali kepada hakikatnya. Apa yang selama ini tersembunyi di dalam hati akan tampak. Apa yang selama ini disimpan akan terungkap. Dan apa yang selama ini dilakukan akan diperlihatkan dengan sempurna. Inilah saat di mana keadilan benar-benar ditegakkan. Tidak ada yang dizolimi, tidak ada yang dirugikan, dan tidak ada yang diperlakukan secara tidak adil. Setiap amal, sekecil apapun, memiliki nilai, memiliki catatan, dan memiliki balasan. Bagi mereka yang selama ini menjaga diri, yang tetap berada di jalan yang benar, yang terus berjuang meskipun penuh ujian, maka inilah saat yang paling dinantikan. Saat di mana semua kelelahan terbayar, saat di mana semua kesabaran menemukan hasilnya, dan saat di mana semua pengorbanan tidak lagi terasa sia-sia. Namun bagi mereka yang memilih jalan yang berbeda, yang mengabaikan kebenaran, yang mengikuti hawa nafsu, maka fase ini menjadi sesuatu yang sangat berat. Karena tidak ada lagi kesempatan untuk kembali, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki, dan tidak ada lagi ruang untuk mengubah apa yang telah dilakukan. Inilah realitas yang tidak bisa dihindari, bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap tindakan memiliki akibat. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang dilupakan, dan tidak ada yang diabaikan. Disinilah letak keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang tidak dipengaruhi oleh apapun, tidak oleh kekuatan, tidak oleh kedudukan, dan tidak oleh jumlah. Semua setara. Semua dinilai dengan ukuran yang sama. Namun fase ini bukan hanya tentang balasan. Ia juga tentang kesadaran. Kesadaran yang datang terlambat bagi sebagian orang, namun menjadi peneguh bagi yang lain. Kesadaran tentang arti kehidupan, tentang tujuan dari segala yang telah dijalani, dan tentang makna dari setiap ujian yang telah dilalui. Bagi mereka yang memahami, semua ini bukanlah akhir. Ini adalah awal. Awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang tidak lagi dibatasi oleh waktu, tidak lagi dipengaruhi oleh keadaan, dan tidak lagi diwarnai oleh ujian seperti sebelumnya. Ini adalah kehidupan yang kekal, yang menjadi tujuan akhir dari seluruh perjalanan. Namun untuk mencapai fase ini, dibutuhkan sesuatu yang tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keteguhan, dan dibutuhkan keikhlasan dalam menjalani setiap fase sebelumnya. Karena tanpa itu, perjalanan tidak akan sampai, dan tujuan tidak akan tercapai. Kini, semua telah sampai pada akhirnya. Perjalanan panjang yang penuh ujian telah selesai. Setiap fase yang dilalui telah memberikan pelajaran, dan setiap langkah yang diambil telah membawa pada titik ini. Namun di balik akhir ini, tersimpan awal yang baru. Awal yang tidak lagi diwarnai oleh keraguan, tidak lagi dipenuhi oleh ketakutan, dan tidak lagi dibatasi oleh kelemahan. Inilah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang menjadi tujuan dari semua perjalanan. Dan bagi mereka yang berhasil mencapainya, inilah kemenangan yang sebenarnya. Kemenangan yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berkurang, dan tidak akan pernah berakhir. Perjalanan telah selesai. Namun kisah ini akan selalu menjadi pengingat bahwa setiap langkah memiliki arti, setiap ujian memiliki tujuan, dan setiap kehidupan akan kembali kepada akhirnya. Dan di sanalah segala sesuatu menemukan jawabannya.